Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan Shinfasyang Sutra Teratai episode 160. Batin berpadu dengan Dharma, sifat sejati seperti lapis lazuli. Setiap hari batin kita berinteraksi dengan kondisi batin dan Dharma, juga harus batin berpadu dengan Dharma. Dharma tidak terlepas dari Buddha. Maka saya sering mengatakan di dalam batin terdapat Buddha. Dharma harus meresap ke dalam batin. Kita harus senantiasa mawas diri, juga menjaga sebersih niat diri sendiri. Ajaran dari Sutra Makna Tanpa Batas tidak lain adalah terus membangkitkan sebersih niat pada setiap orang. Dari kondisi eksternal, terus hingga ke dalam kondisi batin kita. Dari kondisi di dalam batin untuk menghadapi lingkungan sekitar, beserta semua rupa dan prinsip yang terkandung. Prinsip dan rupa berpadu menjadi satu. Prinsip merujuk kepada prinsip kebenaran. Saya sering mengatakan kepada semua orang, prinsip ini akan menetap selamanya. Laksana tubuh Dharma Buddha. Tubuh Buddha adalah abadi. Pada dasarnya tidak lahir dan tidak musnah. Prinsip kebenaran akan selalu ada. Hanya penampakan luar saja yang berbeda. Semua penampakan luar adalah diciptakan sehingga memiliki bentuk dan rupa. Di dunia manusia ini, mengapa zaman sudah berbeda dan kondisi kehidupan terus berubah? Bukankah semuanya berasal dari hati manusia? Ketika satu pikiran manusia menyimpang, maka banyak karma pun akan tercipta. Melihat karma perbuatan para makhluk, maka terlihatlah kondisi dunia ini. Terlihat perubahan zaman, terlihat perubahan kondisi kehidupan, semuanya diciptakan oleh manusia sendiri. Segala wujud dan kondisi muncul dari faktor batin, cetasika kita. Batin bagaikan pelukis handal. Wujud apapun, semuanya diciptakan oleh perbuatan manusia sendiri. Jadi, segala sesuatu yang berbentuk pasti mengalami proses terbentuk, bertahan, rusak, lalu kosong. Semua wujud tidaklah tetap. Saat sesuatu terbentuk, sesuatu yang baru perlahan sesuatu itu menjadi tua. Bentuknya berubah, lalu akhirnya rusak. Inilah yang disebut segala bentuk tidak memiliki kondisi yang tetap. Namun, Dharma sebuah metode. Metode seperti apa? Hendaknya diciptakan untuk menjadi apa? Inilah yang dipikirkan oleh manusia. Bagaimana yang dipikirkan itulah yang diciptakan. Kita bisa berpikir, ini adalah pengetahuan. Namun, sumber pengetahuan ini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan pada dasarnya murni. Tetapi karena batin kita menciptakan karma dan ternoda, sehingga ia berubah menjadi kesadaran. Ada perbedaan antara kesadaran dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, prinsip kebijaksanaan bersifat abadi tidak dapat dihancurkan. Hendaklah dibedakan. Pada kebenarannya, inilah kebijaksanaan murni yang merupakan cermin besar kebijaksanaan sempurna. Kebijaksanaan, ia abadi dan tak berubah. Setiap orang dan makhluk pada dasarnya adalah setara. Tidak peduli seekor gajah, lembu, kuda perkasa dan lainnya, atau sekalipun serangga kecil yang merayap di tanah. Semua makhluk hidup memiliki sifat kebudaan. Inilah kesetaraan dari kebijaksanaan. Jadi, kesetaraan dari kebijaksanaan dan pembedaan terhadap kebenaran sejati oleh kebijaksanaan batin. Bila dipadukan, itulah hakikat asli manusia kita. Karena itu, Buddha mengatakan kepada kita, bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Artinya sifat kita ini murni, dan sifat Buddha juga murni. Tidak peduli berapa banyak jalinan hubungan baik yang telah Buddha bangun dengan semua makhluk hidup, ataupun wujud apa yang beliau tampilkan. 32 tanda agung dan 80 sekunder. Sesungguhnya, bila kita semua menjalin hubungan baik dengan orang lain, sehingga orang yang melihat kita merasa gembira. Dengan sendirinya, kegembiraan itu disebut sebagai rupa yang baik.
Karena sesuatu itu baik, maka kita merasa senang. Dalam hubungan antar manusia, yang kita kejar adalah apa yang kita sukai dan apa yang kita anggap baik. Itulah keterikatan hati manusia terhadap rupa. Jadi, 32 tanda agung Buddha. Ketika kita memandang tanda-tanda tersebut, tetap harus dipahami bahwa Dharma Kaya Buddha bersifat kekal. Tetapi, wujud rupa bukanlah sesuatu yang tetap. Buddha juga memperlihatkan bentuk kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Karena itu, wujud rupa sesungguhnya berada dalam hati kita. Kita harus menggunakan hati untuk memahami prinsip kebenaran. Hakikat sejati Buddha dari awal hingga akhir tidak pernah berubah. Tetapi penampilannya mengalami perubahan. Rasa hormat tulus dari para makhluk juga tidak berubah. Hati yang penuh penghormatan itu merupakan jalinan karma baik yang sangat erat, sehingga timbul rasa hormat dan penghargaan yang tidak berubah. Karena itu di sini dikatakan, ini membuat para makhluk secara sukacita menaruh hormat padanya. Ini membuat para makhluk secara sukacita menaruh hormat padanya dengan hati tulus mengungkapkan perasaan paling hormatnya. Dikarenakan telah melenyapkan sikap tinggi hati dan keangkuhan, makanya mewujudkan tubuh menakjubkan seperti ini. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1, Sifat Luhur. Segala sesuatu mengenai wujud tubuh Buddha sungguh agung. Kita dapat melihat bahwa ini membuat para makhluk secara sukacita menaruh hormat padanya. Sangat alami, orang-orang menjadi sukacita dan memberi hormat dengan sangat khidmat dan penuh hormat. Ini menggambarkan kesungguhan kita. Inilah ungkapan penghormatan dan kerendahan hati kita yang tertinggi dengan penuh ketulusan. Dikarenakan telah melenyapkan sikap tinggi hati dan keangkuhan, makanya mewujudkan tubuh menakjubkan seperti ini. Meskipun Buddha telah hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu, kita menghormatinya seolah-olah ia masih bersama kita. Sang Buddha masih berada di depan kita dan di dalam hati kita. Ia berada di semua tempat. Setiap hari, saya berbicara tentang kelemahan utama manusia. Keserakahan, kemarahan, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Pertama, keraguan artinya kita curiga dan tidak percaya. Kita menghormati dan bersujud seperti ini, menunjukkan bahwa kita menghormati Buddha dengan tulus. Kita menghormati Buddha seolah ia masih bersama kita. Tetapi, ada yang berpikir bersujud kepada Buddha adalah untuk meminta pertolongan agar Buddha melindungi saya. Sebenarnya, sebagai praktisi seperti kita, Buddhis, kita harus meyakini ajaran Dharma dari Buddha. Dari apa yang diajarkan Sang Buddha, apa yang dikatakan kepada kita harus meyakini dalam sifat diri setiap orang terdapat Buddha. Hanya karena terpengaruh oleh kesombongan dan keraguan, sehingga merintangi kita terhadap Dharma benar. Kita tak paham untuk meyakini, menerima, dan mengamalkan. Seringkali karena perhitungan untung rugi, sehingga selalu memohon, menyembah, mohon sembah demi agar mendapatkan berkah. Sebenarnya, ketika kita menyembah dan memberi hormat adalah cara untuk melatih diri, untuk meredam keangkuhan kita. Keangkuhan kita harus disingkirkan semuanya. Karena selain keserakahan, kebencian, dan kebodohan, masih terdapat keangkuhan ini. Karena keangkuhan ini, kita sulit untuk tunduk dan menghormati Dharma. Jika kita tidak menghormati Dharma, kita tidak mungkin meyakini Dharma yang dipaparkan oleh Buddha. Oleh karena itu, kita harus yakin dan harus keyakinan yang benar. Pada saat yang bersamaan, kita harus meyakini, menerima, dan mengamalkan. Kesombongan dan keangkuhan dalam diri kita harus benar-benar disingkirkan. Oleh karena itu, ketika kita bersujud dan memuja, kita bukan sedang meminta sesuatu, melainkan memohon agar hati kita sendiri dibersihkan dari sifat angkuh dan sombong. Jadi, bersujud adalah cara untuk mengikis wujud dari kesombongan diri. Manusia seringkali sombong dan angkuh.
Kita seringkali tidak memikirkan kelebihan yang dimiliki orang lain. Padahal itu patut kita hormati. Ketika kita menghormati kelebihan orang lain, kita akan belajar untuk mengagumi kelebihan tersebut. Dan dari sana kita akan tahu bagaimana cara mempelajarinya. Sering dikatakan bahwa setiap orang adalah sebuah kitab suci. Ketika seseorang menampilkan sikap yang buruk atau perilaku yang tidak baik, saat kita melihatnya, kita harus segera merenungkan, apakah saya juga seperti itu? Jika iya, maka kita harus segera memperbaiki diri. Turunkan ego kita. Kita harus memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, agar mereka merasakan kehangatan dan keramahan dari diri kita. Orang-orang akan merasa nyaman berada dekat dengan kita, dan semua orang akan dengan senang hati berbaur bersama kita. Inilah cara kita belajar dari setiap orang. Ini juga disebut, di dalam 3 orang ini pasti ada salah satu yang menjadi guru saya. Ini kita belajar melalui interaksi kita dengan orang lain. Yang tidak berwujud dan tak berupa ini penuh dengan prinsip kebenaran. Kita belajar bahwa semua penampakan yang terwujud berasal kondisi pikiran kita. Hal-hal yang bisa kita ubah berarti bukanlah hal yang tetap. Kecenderungan kebiasaan orang lain diperoleh juga bukanlah tetap. Jika kita bisa memahami prinsip-prinsip ini dengan jelas, maka kita akan bisa memahami penampilan atau bukan. Kemudian kita tidak akan melekat pandangan kita tentang penampilan, sehingga kita bisa mewujudkan tubuh menakjubkan seperti ini. Kita membina diri. Jika kita bisa sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat sepenuhnya melenyapkan keangkuhan, kesombongan, dan keegoisan. Terhadap penampilan Buddha, kita yakin bahwa Buddha banyak menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Sehingga ketika semua makhluk bertemu dengan Buddha, mereka muncul rasa hormat terhadap Buddha. Sejak zaman yang tak berawal, Buddha telah menjalin jodoh dengan sesama makhluk sebagai bagian dari pembinaan diri. Oleh karena itu, beliau menjalin jodoh begitu banyak dengan semua makhluk. Sehingga semua makhluk bisa melihat penampilan baiknya. Membuat semua orang bersuka cita adalah sesuatu yang sanggup dilakukan oleh Sang Buddha. Tentu saja kita setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Dengan sendirinya, kita juga mampu melakukannya. Inilah mengapa kita membina diri. Menghadapi kondisi luar dan segala kondisi kehidupan, kita harus sangat bersungguh hati mengenali, harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Hati kita terhadap segala dharma, kita harus setara. Wujud penampilan dari semua makhluk juga sama, harus ada pandangan seperti ini. Ini adalah kondisi batin Buddha. Sebuah proses seperti ini di kehidupan lampau untuk menunjukkan dan membimbing kita semua. Bertemu dengan Buddha berarti bertemu dengan prinsip kebenaran. Bertemu dengan Buddha timbul sukacita, maka segala dharma telah masuk ke dalam batin kita. Selanjutnya dikatakan lagi, juga melihat para tathagata yang secara alamiah mencapai jalan kebuddhaan. Rona tubuh mereka seperti gunung emas, penuh keagungan, sangat halus dan menakjubkan layaknya lapis lazuli yang menampakkan citra keemasan di dalamnya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Ini juga adalah sedang memuji Buddha. Ini adalah Bodhisattva Manjusri dengan Bodhisattva Maitreya. Masih dalam keadaan ini, artinya cahaya Buddha bersinar seperti ini. Para makhluk melihat Buddha, yaitu di tengah persamuan setiap orang melihat Buddha. Bisa memahami para Buddha, para tathagata. Semua tathagata dari masa lampau dan masa kini adalah sama. Secara alamiah mencapai jalan kebuddhaan. Bagaimana yang disebut secara alamiah mencapai jalan kebuddhaan sebagai sifat yang hakiki? Asalkan kita menghapus delusi dan kembali pada sifat sejati dan kembali lagi kepada sifat hakiki kebuddhaan kita, maka dengan segera akan dapat mencapai jalan kebuddhaan. Apabila kita dapat membangkitkan tekad luhur dan ikrar agung, mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh Sang Buddha, segera saja kita akan melihat jelas sifat hakiki kita. Bila batin kita jernih,
maka sifat hakiki kita akan muncul. Semua ini terjadi dengan sendirinya. Sifat hakiki Buddha adalah alami, bukan dibuat-buat. Bila dibuat-buat, maka akan tampak wujudnya. Ini bukan prinsip kebenaran. Sesuatu yang nyata dan tampak itu bukanlah prinsip kebenaran dan akan bisa berubah. Saya selalu menyampaikan kepada kalian semua. Saya berharap kalian semua dapat jelas memahami rona tubuh mereka seperti gunung emas. Sebetulnya sifat hakiki kita dan sifat hakiki kebudayaan adalah begitu murni. Murni laksana pancaran sinar yang terang, sama seperti gunung emas. Ini adalah sebuah gambaran dari perumpamaan penuh keagungan, sangat halus dan menakjubkan. Benar adanya, Buddha, setiap Buddha dan Tathagata, prinsip kebenaran dari Dharmakaya adalah penuh keagungan. Ini bukan dibuat-buat, tapi adalah sangat alami, sangat bermartabat dan penuh keagungan. Demikian halus dan menakjubkan secara luar biasa, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Memakai halus dan menakjubkan untuk mewakilinya, layaknya lapis lazuli. Sebenarnya kita melihat alam semesta, lingkungan alamiah di bumi, seperti pemandangan layaknya lapis lazuli. Semuanya tidak tercemari. Fenomena ini dalam lapis lazuli, di luar ada kekotoran apa juga tidak bisa mencemarinya. Sebenarnya demikian murni dan jernih seperti lapis lazuli. Ini yang ingin disampaikan kepada semua orang. Dalam batin setiap orang memiliki Buddha. Semuanya berada pada lapis lazuli, murni dan jernih tidak tercemari. Ini merupakan tingkatan yang begitu menakjubkan. Menampakkan citra keemasan di dalamnya. Dalam lapis lazuli menampakkan citra keemasan. Ini menandakan rasa agung, sifat dasar Buddha. Wujud Buddha, wujud dari tubuh Dharma, demikian agung, murni dan jernih, tidak tercemari, sehingga pada Sutra Teratai juga disampaikan ada 32 jenis tanda agung, 80 tanda sekunder. Demikian juga sama pada bait di Sutra Teratai, menandakan prinsip kebenaran sejati akan selalu ada. Demikian murni dan jernih, begitu agung, tidak tercemari. Jika kita setiap orang bisa memahami, harus senantiasa lebih bersungguh hati.